Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang sangat penting dalam bidang keselamatan ketenagalistrikan, yaitu mengenai identifikasi bahaya dan analisis risiko pada sistem listrik. Materi ini bukan hanya bersifat teoritis, tetapi merupakan kompetensi inti yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa teknik elektro sebelum terjun ke dunia industri. Perlu dipahami bahwa sebagian besar kecelakaan listrik tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan akibat dari risiko yang sebenarnya dapat diidentifikasi sejak awal. Oleh karena itu, kemampuan dalam mengenali bahaya dan melakukan analisis risiko menjadi sangat krusial dalam mencegah kecelakaan kerja. Pada slide pertama ini ditampilkan judul Keselamatan Ketenagalistrikan, Identifikasi Bahaya dan Analisis Risiko. Materi ini merupakan bagian dari modul K3 listrik yang secara khusus membahas bagaimana mahasiswa mampu memahami risiko dalam sistem kelistrikan secara sistematis. Gambar pada slide menunjukkan seorang teknisi yang sedang berinteraksi dengan panel listrik. Ini menggambarkan kondisi nyata di lapangan, di mana pekerja sering berhadapan langsung dengan sumber energi listrik yang berpotensi berbahaya. Pada slide ini dijelaskan kompetensi yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti perkuliahan. Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi bahaya listrik di lingkungan kerja nyata. Artinya, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengenali kondisi berbahaya secara langsung di lapangan. Selain itu, mahasiswa harus mampu menjelaskan mekanisme risiko sengatan listrik, termasuk bagaimana arus listrik dapat mempengaruhi tubuh manusia. Selanjutnya, mahasiswa juga harus mampu melakukan analisis bahaya menggunakan metode sistematis seperti HIRARC dan JSA, serta menentukan langkah pengendalian risiko yang tepat. Slide ini menjelaskan konsep dasar risiko dalam K3 listrik. Risiko bukan hanya kemungkinan terjadinya bahaya, tetapi merupakan kombinasi antara probability, kemungkinan kejadian, dan severity, tingkat keparahan dampak. Dalam konteks kelistrikan, kedua faktor ini sangat menentukan. Misalnya, tegangan tinggi belum tentu berbahaya jika sistem terlindungi dengan baik. Namun jika dikombinasikan dengan kondisi isolasi yang rusak, maka risiko menjadi sangat tinggi. Slide ini juga menampilkan beberapa kondisi risiko fatal seperti tegangan tinggi dengan isolasi rusak, arus melewati jalur jantung, lingkungan basah tanpa grounding, overconfidence tanpa APD. Ini menunjukkan bahwa faktor manusia juga memiliki peran besar dalam kecelakaan listrik. Pada slide ini dijelaskan bahwa sengatan listrik terjadi ketika arus mengalir melalui tubuh manusia. Perlu dipahami bahwa tegangan 220 volt yang umum digunakan sehari-hari sudah cukup untuk menyebabkan kematian, terutama jika kondisi tubuh basah atau resistansi tubuh rendah. Slide ini juga menjelaskan sumber bahaya listrik seperti kabel terbuka, peralatan rusak, panel terbuka, lingkungan basah, instalasi tidak sesuai standar. Mahasiswa harus mampu mengenali bahwa bahaya tidak hanya berasal dari listrik itu sendiri, tetapi juga dari kondisi lingkungan dan sistem instalasi. Slide ini menjelaskan metode HIRARC sebagai pendekatan sistematis dalam analisis bahaya. HIRARC terdiri dari 3 tahapan utama. 1. Identifikasi bahaya. 2. Penilaian risiko. 3. Pengendalian risiko. Metode ini sangat penting karena membantu memastikan bahwa semua potensi bahaya dapat diidentifikasi sebelum terjadi kecelakaan. Pada slide ini dijelaskan bagaimana melakukan penilaian risiko menggunakan matriks sederhana. Contoh yang ditampilkan menunjukkan bahwa kabel terbuka memiliki risiko tinggi dan fatal. Alat di area basah juga memiliki risiko tinggi. Kategori risiko dibagi menjadi rendah, sedang, tinggi. Risiko tinggi harus segera dikendalikan, bahkan pekerjaan harus dihentikan jika diperlukan. Slide ini membahas kasus teknisi yang bekerja tanpa memutus listrik. Ini adalah contoh nyata kesalahan yang sering terjadi di lapangan. Bahaya utama, tegangan aktif, tidak ada isolasi energi, tidak menggunakan loto, risiko, sengatan listrik fatal. Slide ini membahas 2 kasus sekaligus. Kasus pertama adalah penggunaan alat listrik di area basah. Air menurunkan resistansi tubuh sehingga arus lebih mudah mengalir. Kasus kedua adalah instalasi tanpa grounding. Ini sangat berbahaya karena arus bocor dapat mengalir ke bodi peralatan. Slide ini menjelaskan konsep hierarki pengendalian risiko. Pengendalian terbaik adalah eliminasi, kemudian substitusi, engineering control,
administratif, dan terakhir APD. Hal ini menunjukkan bahwa APD bukan solusi utama, melainkan lapisan terakhir. Slide ini menjelaskan dua jenis pengendalian utama. Pengendalian teknik meliputi MCB, RCD, grounding, isolasi kabel. Pengendalian administratif meliputi SOP kerja, pelatihan K3, LOTO, inspeksi rutin. Slide ini menjelaskan pentingnya APD sebagai perlindungan terakhir. Jenis APD, sarung tangan isolasi, helm listrik, face shield, sepatu safety. Mahasiswa harus memahami bahwa APD harus sesuai dengan level tegangan kerja. Slide ini menekankan bahwa penyebab utama kecelakaan adalah faktor manusia. Faktor tersebut meliputi human error, pelanggaran SOP, kurang pelatihan, overconfidence. Slide terakhir merangkum seluruh materi. Poin utama, risiko listrik sangat tinggi. Analisis bahaya wajib dilakukan. HIRARC efektif mencegah kecelakaan. Faktor manusia sangat dominan. Slide ini juga memberikan aktivitas diskusi untuk mahasiswa agar mampu menerapkan konsep secara praktis. Dari seluruh materi yang telah kita bahas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan dalam mengidentifikasi bahaya dan melakukan analisis risiko merupakan kompetensi yang sangat penting dalam bidang teknik elektro. Mahasiswa tidak hanya dituntut untuk memahami sistem listrik, tetapi juga harus mampu bekerja secara aman dan profesional dengan mempertimbangkan semua potensi risiko yang ada. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.